Sobat Indo Prime, kita berjumpa lagi dalam review film atau serial yang sedang hits. Kali ini kita akan membahas serial Queen's Gambit. Apakah kamu pecinta permainan catur? Kalau iya, serial ini cocok untuk Sobat Indo Prime. Namun tidak perlu bisa catur, apalagi jago untuk bisa menikmati film Queen's Gambit. Tentu saja, film yang tayang di Netflix ini hanya cerita fiktif. The Queen's Gambit ini diangkat dari novel karya Walker Tevis. Sebelum masuk ke video, Mimin mau kasih tahu kalau review film ini memiliki banyak spoiler. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video-video dari Indo Prime. Beth menjalani masa kecil yang suram. Sang ibu bunuh diri dengan menabrakkan mobil ke truk. Beth yang kala itu masih 5 tahun selamat dalam kecelakaan itu. Sang ibu bunuh diri karena ditolak kembali oleh pasangannya. Mereka sempat bertengkar 5 tahun sebelum sang ibu datang ke rumah ayah Beth. Dari pertengkaran keduanya, sang ibu dan ayah tampaknya memiliki latar belakang sebagai akademis. Hidup sebatang kara, Beth harus tinggal di sebuah panti asuhan. Trauma akibat kecelakaan itu membuat kepribadian Beth sangat dingin dan tertutup. Dia sulit sekali membaur dengan anak-anak panti asuhan lainnya. Hanya Jolene, remaja berkulit hitam yang kerap menyapa dan ingin berteman dengan Beth kecil. Jolene pula yang memberi saran agar meminum pil penenang sebelum tidur. Setiap anak-anak panti asuhan memang disediakan 2 pil, 1 vitamin dan satunya lagi penenang. Petugas memberikan pil itu untuk segera diminum anak-anak di panti asuhan setiap hari. Beth benar-benar menikmati imajinasinya setelah ia meminum pil itu di depan panti asuhan sebelum tidur. Sembari menatap langit-langit, dia bisa menghayalkan apapun. Suatu ketika, Beth bertemu Mr. Seibel, petugas kebersihan panti asuhan di Rubanah. Ketika ia ditugaskan guru untuk membersihkan penghapus papan tulis, Beth melihat keasikan Mr. Seibel memainkan catur seorang diri. Beth langsung jatuh hati dengan permainan catur. Ia meminta sang petugas gek untuk mengajarkan dan mengajaknya bermain. Mr. Seibel tentu menolak. Pasalnya, permainan catur tak pantas dimainkan perempuan, apalagi anak kecil. Dengan set waktu era 1960-an, catur dianggap sebagai permainan pria dewasa. Mr. Seibel akhirnya menyerah, membendung keinginan kuat Beth. Ia mengizinkan Beth bermain catur dengannya. Pria tua itu bahkan mengajarkan permainan catur, salah satu trik pertahanan Sicilia dalam catur. Seiring waktu, Mr. Seibel justru kagum dengan kecerdasan Beth yang luar biasa. Awalnya lelaki tua itu mudah sekali mengalahkan Beth. Lama-kelamaan giliran Beth yang selalu menang dari teman main caturnya itu. Sampai suatu ketika Mr. Seibel memberitahu seorang guru dan ahli catur sekolah menengah atas di wilayah itu. Tertarik dengan kemampuan Beth, sang guru mengajaknya bergabung di klub catur sekolahnya. Luar biasanya, Beth mampu mengalahkan sekitar 10 siswa klub catur dalam sekali main. Ya, Beth digilir melawan mereka sekaligus dan menang. Beth sempat jauh dari kecintaannya itu ketika sepasang suami istri mengadopsinya saat Beth berusia remaja. Alston dan sang istri Alma Whitley memilih mengadopsi anak usia remaja. Awalnya Beth senang karena bisa tinggal di rumah yang layak. Apalagi ia punya kamar sendiri. Namun, Beth mulai merasakan ketidakharmonisan dua orang tua angkatnya itu. Alston pergi meninggalkan Whitley. Beth hanya tinggal dengan ibu angkat yang agak cuek dan enggan mengurus rumah layaknya ibu rumah tangga. Beth kemudian menyusun rencana untuk ikut lomba catur berhadiah $100 US untuk pemenang. Dia menyurati Mr. Seibel untuk meminjam uang $5 US. Beth berjanji akan mengembalikan sebesar $10 US jika ia menang. Permintaan Beth dikabulkan, ia mendapat pinjaman dari guru sekaligus mantan teman main caturnya. Dari situlah nasib Beth berubah menjadi lebih baik. Sang ibu angkat bahkan menawarkan diri menjadi manajernya dengan komisi 20% dari penghasilan Beth di kompetisi catur.
Singkat cerita, karir Beth terus menanjak. Bak bidak catur, setapak demi setapak langkahnya kian agresif. Beth tembus hingga ke level US Open atau Amerika Serikat dengan mengalahkan jawara catur Amerika Serikat Benny Watts tahun sebelumnya. Beth kalah dari Watts di US Open. Beth kemudian diundang di kejuaraan dunia catur di Meksiko. Di sanalah dia bertemu jawara terkuat dunia asal Uni Soviet, Vasily Bergov. Beth kalah dari Bergov di sana. Lebih menyakitkan lagi, Beth kehilangan ibu angkat sekaligus manajernya, Whitley, karena penyakit hepatitis. Kebiasaan buruk Beth yang kecanduan alkohol dan pil penenang jadi salah satu faktor dia kalah dari pecatur asal Rusia itu. Di samping itu, baru terungkap bahwa pecatur Uni Soviet selalu bekerja sama secara tim membantu jagoan mereka untuk mengalahkan lawan-lawan. Dalam hal ini, Bergov tak sendiri, dia dibantu kompatriotnya menyusun strategi untuk menaklukkan lawannya. Sejumlah mantan lawan dari Amerika Serikat menyadari hal tersebut. Alhasil, Watts, Stones, dan Harry Baltic pada akhirnya membantu Beth untuk mengalahkan Bergov. Bergov bisa dikalahkan setahun kemudian di kandangnya sendiri, Moskow. Sukses itu berkat bantuan mantan lawan yang merupakan kompatriot Beth dan menyusun strategi. Kalau kamu menonton serial ini sebagai orang awam yang pas-pasan kemampuan caturnya, menonton The Queen's Gambit akan tetap asik. Tak perlu jagoan catur untuk memahami film itu. Sebaliknya, The Queen's Gambit justru mengundang penasaran penonton yang sama sekali tak bisa main catur. Meski demikian, ada beberapa cerita yang masih misterius dari sejumlah adegan. Di antaranya adalah sosok ayah kandung Beth yang belum terungkap. Hingga Beth Tanner, sosok ayahnya tak juga muncul. Cerita Tonis yang merupakan cinta sejati Beth juga masih buram. Belum jelas bahwa mantan pecatur yang jadi pendit di majalah catur itu menolak atau menyambut cinta Beth. Bisa jadi kisah-kisah tersebut terjawab di musim kedua The Queen's Gambit. Kisah pecatur bocah dan wanita asal Uni Soviet juga bisa jadi bakal muncul di musim kedua. Bahkan mereka bisa menjadi musuh terkuat di musim berikutnya. Ada pula adegan yang cukup janggal. Salah satunya para penggemar Beth di Moskow yang mayoritas wanita berebut minta tanda tangan sang pecatur asal Amerika Serikat tersebut. Sulit membayangkan di era perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di tahun 1960-an. Begitu bebasnya orang-orang Soviet mengidolakan pecatur asal negara rival. Namun sejujurnya adegan itu mampu mengugah emosi penonton tentang sosok heroik Beth sebagai wanita pertama jawara catur dunia. Film ini juga jadi salah satu jenis film yang menyentil isu-isu feminisme. Seorang perempuan lahir jadi pecatur dunia di negara yang cenderung meminggirkan kaum wanita dari permainan itu pada era 1960-an. Anya Taylor-Joy sangat apik memerankan karakter Beth sebagai pecatur jawara dunia yang sangat ambisius dan dingin namun penuh gejolak. Nah, Sobat Indo Prime sudah menyiapkan popcorn untuk menonton Queen's Gambit. Selamat menonton ya Sobat Indo Prime. Stay safe, stay healthy.